Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Arman David Fanale dengan NIM 2133111007. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya kualitas dan produktivitas. Biaya kualitas dan biaya produktivitas. Dalam mengelola biaya kualitas dan produktivitas secara efektif adalah kunci untuk mencapai keunggulan operasional. Dengan memahami komponen-komponen biaya kualitas dan faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas, organisasi dapat mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan daya saing. Yang berikut pendekatan kualitas. Pendekatan kualitas adalah suatu cara pandang atau strategi yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kualitas tertentu dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan. Pendekatan ini mencakup berbagai metode, teknik, dan filosofi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Ada dua pendekatan kualitas, yaitu yang pertama pendekatan nilai target. Pendekatan nilai target dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama menentukan nilai target, yaitu menentukan standar kualitas yang diinginkan untuk produk atau layanan. Yang kedua, menganalisis penyimpangan, yaitu memeriksa selisih antara nilai dan hasil aktual. Yang ketiga, menetapkan tindakan korektif, yaitu mengambil langkah untuk mengurangi penyimpangan dalam mencapai nilai target. Yang kedua, pendekatan kualitas optimal. Pendekatan kualitas optimal dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, peningkatan kualitas, yaitu secara terus-menerus meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dan yang kedua, mencari kualitas optimal, yaitu memperoleh tingkat kualitas terbaik tanpa biaya yang tidak perlu. Dan yang ketiga, mempertahankan kualitas optimal, menerapkan sistem untuk menjaga kualitas pada tingkat optimal. Berikut pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Ada dua kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pengendalian dan kekekalan. Dua kelompok tersebut dapat dipecahkan lagi dalam 4 subkelompok biaya, yaitu yang pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kekekalan internal, dan yang keempat biaya kekekalan eksternal. Berikut pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat juga diklasifikasikan menjadi dua menurut kemudahan dalam pengamatannya. Pertama adalah biaya kualitas yang dapat diamati, dan kedua biaya kualitas yang tersembunyi. Metode multiplier dan metode Taguchi. Yang pertama, metode multiplier, yaitu menghitung biaya kualitas berdasarkan persentase dari biaya produksi. Yang kedua, metode Taguchi, memfokuskan pada variasi kualitas dan kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuaian. Yang berikut pelaporan biaya kualitas. Pelaporan biaya kualitas dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama pengumpulan data, yaitu pengumpulan data tentang biaya kualitas dari berbagai sumber. Yang kedua, analisis data, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi tren area masalah. Yang ketiga, menyusun laporan, yaitu membuat laporan yang ringkas dan informatif tentang biaya kualitas. Yang keempat, presentasi laporan, yaitu mempresentasikan laporan manajemen dan stakeholders. Yang berikut pengelolaan biaya kualitas. Ada beberapa pandangan terhadap pengelolaan biaya kualitas, yaitu yang pertama pandangan tradisional, yang kedua pandangan kontemporer, yang ketiga activity based management dan biaya kualitas optimal, dan yang keempat analisis tren. Pengukuran produktivitas. Ada beberapa pengukuran produktivitas, yaitu yang pertama
efisiensi teknis. Yang kedua, efisiensi pertukaran. Yang ketiga, pengukuran produktivitas parsial. Yang keempat, pengukuran produktivitas total. Yang kelima, pengukuran waktu siklus. Sekian dari hasil presentasi saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.